Soal COVID itu, untuk menyembuhkan itu, apakah menjadi mutlak domainnya dokter untuk nyembuhin? Ya enggak dong. Enggak dong. Karena ada protokol, namanya protokol Helsinki. Protokol Helsinki. We can end the COVID-19 in the world in 1 month. For example, can we do this? Fenomenal. The indoor tour, it's going to be very, it's a must that you show your presentation to the world. Thank you very much, Richard. Memangnya background Richard apa sih kok bisa bikin sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit orang? Are you a doctor? Oh iya tuh ada tornado di atas mulai muncul. Jadi sekarang gue sedang berada di rumah Richard Klaproth. He is like my father, udah kenal gue dari kecil. Dan sekarang kita berada di bagian belakang rumahnya lah, halaman rumahnya. It's so nice here. Cuman ada suara pesawat. Nanti kalau misalnya ada suara motor, suara apa, just inilah namanya alam di Jakarta. Jadi biarin aja ya. How are you, Richard? I'm very well, sir. Yes. Gimana? Yes, so mungkin ada yang bertanya-tanya kok manggilnya Richard sini nggak sopan banget gitu kan? So can you tell me why do you dulu pernah ngasih tahu aku udah panggil saya Richard aja, kenapa nggak pakai Om atau Papi atau apa? Ya, supaya nggak ada hierarki. Biasanya kalau ada hierarki kalau kita punya masalah ada hierarki, ada batas, itu jadi masalah lagi, masalah baru. Tapi kalau nggak ada hierarki bisa seperti kita, karena kan. Yes. Jadi nggak ngerasa ada dibatasi oleh gap orang lebih tua nih harus begini ya. So langsung to the point aja ya, Richard. Jadi Richard ini membuat sesuatu yang luar biasa di masa sekarang, masa pandemi, masa corona yang seluruh dunia alami dan menciptakan begitu banyak ketakutan di semua orang tanpa terkecuali di seluruh dunia. Nah, dan bisa jadi Richard punya solusinya. Apakah itu benar? Nah, gue pengen gali ini lebih deep di episode Mars yang sekarang. Udah lama banget gue nggak ngupload dan gue pengen when I come back bikin episode baru. I wanna make something that matters, that's important dan bisa relatable ke semua orang karena masa pandemi ini dialami sama semua orang. Dan Richard ini membuat yang namanya ramuan COVID yang katanya sudah menyembuhkan lebih dari 140.000 orang di seluruh dunia. Bener. Tapi kenapa sampai sekarang kok aku pengen tanya to the point ya, Richard. Kalau misal sudah begitu suksesnya bisa menyembuhkan orang dari corona dengan database yang lengkap semua scientifically terdata, kok sampai sekarang masih belum di-approve secara izin di negara ini dan tidak bisa digunakan di rumah sakit dan sebagainya? Itu apa sih kendalanya, Richard? Sebenarnya bahan bakunya sudah dipakai untuk berbagai macam obat, bahan baku tersebut. Oke. Jadi FDA juga sudah meng-approve. FDA di Amerika Ya, tuh badan kayak BPOM-nya. BPOM di Amerika. Oke. Ya, jadi sudah menurut itu. Misalnya untuk multiple sclerosis pakai bahan itu juga. Oke, berarti aman dong ya sebenarnya. Tergantung dosis, semuanya kan dosis. Aspirin kalau kita makan 10 biji nggak aman, mati kita. Jadi semua benda atau semua substansi itu racun sebenarnya. Yang membedakan dia nggak jadi racun itu adalah dosisnya. Gitu. Jawab nggak? Cuman aku punya penasaran nih. Memangnya background Richard apa sih kok bisa bikin sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit orang? Are you a doctor? No, saya bukan dokter. Terus you make obat gitu? Saya scientist, ilmuwan. Jadi kalau ilmuwan kan dilatih untuk berpikir secara logis. Ya. Jadi sebenarnya
Kalau kita belajar, selalu logika kita pakai, eksperimen penting banget. Semua orang juga bisa sebenarnya. Apalagi dengan adanya internet, adanya YouTube sekarang. Dulu kita ke library aja susah dapat bukunya. Sekarang informasi apa aja bisa. Jadi ini era kemasan lah untuk information. Semuanya yang penting information. Jadi saya pakai logika-logika yang ketika saya mahasiswa, lalu saya ambil S3 saya, exactly karena saya di lab ya, karena S3 saya di lab ya, jadi lakukan Ambil research. jurusan apa Richard ketika? Saya ambil isotop Isotop, ya, nuklir isotop ya, geochemistry ya. geochemistry. Jadi chemistry sebenarnya, chemistry kebumian. Nah, kimia bumi itu dengan kimia manusia sama gitu. Bumi punya 70-80% air, tubuh kita juga 70-80% air. Bumi sebagian besar semua tanah itu mengandung mineral, tubuh kita mengandung mineral, jadi sama. Ya, jadi kalau kita bisa menganalisa bumi gitu ya, yang besar menganalisa tubuh manusia sebenarnya lebih gampang bagi saya. Ya. Tapi Richard, kalau misalnya aku punya latar belakang seorang geokemis misalnya, terus aku bikin obat, itu secara peraturan di negara ini deh gitu, itu boleh nggak sih sebenarnya? Harus ada izin, disebarluaskan. ya, harus ada. ada izin. Oke. Ya. Kenapa saya nggak khawatir menyebarluaskan? Karena ada protokol, namanya protokol Helsinki. Protokol Helsinki. Protokol Helsinki itu merupakan asosiasi dokter-dokter dunia. Di sana dikatakan bahwa apabila dalam keadaan darurat ada satu wabah gitu ya, yang tidak ada obatnya, maka dokter bisa memberikan obat yang belum terdaftar. Bisa memberikan obat ini Helsinki protokol ya. Bisa memberikan obat yang terdaftar selama ada pandangan dari expert. Jadi kita dokter harus ada pandangan dari expert ya. Dan si dokternya setelah diberikan penjelasan, dia merasa bahwa setidak-tidaknya ini bisa memperbaiki kondisi pasien, bahkan menyembuhkan. Itu boleh. Tetapi ketika itu dilakukan harus dimonitor oleh si dokter, dicatat, diawasi, dan apapun, dan harus juga yang paling penting ada izin dari pasien. Pasien punya pilihan, saya mau ini atau tidak. Dan setelah itu diizinkan oleh pasien, hasilnya wajib diumumkan kepada institusi ilmiah terkait, kepada masyarakat umum. Setelah itu baru dilakukan uji klinis. Kita kan selalu pikir uji klinis. Di Indonesia nggak bisa tuh, banyak obat-obat yang bisa nyembuhin juga, tapi nggak bisa, harus uji klinis dulu, baru bisa diberikan. Nah ini kan keadaan darurat, tiap hari ada yang mati, ya, keadaan darurat ada yang mati. Jadi sebenarnya bisa. Makanya saya kan tapi nggak saya perjualbelikan kan. Jadi Richard nggak perjualbelikan, kalau ada yang sakit datang ke Richard, gratis. Richard, you give for free. Give for free. Kasih gratis karena obatnya murah. Sebelum aku ke pertanyaan berikutnya, tadi yang protokol Helsinki. Protokol Helsinki itu di dunia diakui. Itu Iya. dari jadi sebenarnya nggak apa-apa ya? Iya, jadi kayak kita kan ada Ikatan Dokter Indonesia, Ya. IDI. Malaysia juga punya. Ini IDI-IDI-nya dunia ini kan tiap negara punya, bergabung menjadi IDI internasional, namanya World Medical Association, asosiasi dokter dunia. Mereka setiap 4 tahun, sekarang setiap 2 tahun sekali itu melakukan meeting, lalu membuat aturan-aturan. Kalau mau uji klinis caranya gimana, kalau mau eksperimen yang etis gimana, etikanya gimana dokter itu. Jadi sebenarnya penyembuh herbal, apapun itu yang alternatif ya, yang nggak ada kita lihat di apotik atau tidak diberikan di rumah sakit, dari World Medical Association ya, itu aja sebenarnya ada peraturan yang menyatakan itu boleh digunakan jika dalam keadaan wabah atau darurat. Betul. Berarti kalau misalnya selama ini banyak kita lihat di berita-berita ya Richard, kayak misalnya ada yang bilang, oh ini bisa nyembuhin obat ini nih, terus ada kalangan dari pihak lain yang menentang, protes, marah, padahal itu benar-benar bekerja. Ya. Itu sebenarnya mereka lupa dengan protokol Helsinki itu berarti ya? Bahkan tidak tahu, banyak yang nggak tahu ada protokol Helsinki. Contohnya kakak saya kan
dari Komisi Kedokteran Indonesia. Kakaknya Richard? Komisi Kedokteran Indonesia itu kan pilihan lah orang-orang di situ yang membuat polisi rumah sakit harus gimana, kurikulum kedokteran itu harus bagaimana. Itu nggak tahu dia ada itu, ya. Wow. Dan pada waktu awal-awal ini ya, awal COVID, nah, harus di-educate memang. Ya. Coba sekarang gini ya, itu kan sering terhambat karena secara hukum bagaimana, ini aturannya gimana. Sementara orang mati berkelimpangan tiap hari. Secara etis benar nggak kita biarkan? Enggak dong. Nah, kalau menurut Caca lebih tinggi etika atau lebih tinggi hukum? Kalau udah dalam keadaan darurat, kayaknya etika deh. Iya, disitulah justru dokter-dokter dunia itu membuat satu pasal 37 yang tadi saya sebutkan. Jadi masalah etika itu, tapi harus ada kaidah-kaidah ilmiahnya juga ya. Nah, tapi bukan berarti harus kalau belum didaftar di FDA atau di BPOM nggak boleh, boleh. Wow, jadi dari sumbernya aja nih di dunia sudah menyatakan Iya. sebenarnya hal ini sah-sah aja ya Richard. Iya. Oke, jadi ini penting banget ya yang namanya kita harus mengedukasi diri kita sendiri karena kadang-kadang yang namanya media ya Richard ya, kita nonton TV atau kita nonton apa nggak disebarluaskan informasi-informasi yang sebenarnya itu sangat penting dan bisa life changing untuk seluruh dunia. Betul. And I see that that's what you're doing gitu. You always do research and you've been Richard itu udah bikin berbagai macam penyembuh ya untuk HIV, AIDS, untuk cancer dari tahun 2000 ya. tahun 2000. Dan Ya. ini semua kalau aku bisa gali lebih dalam, apa sih awalnya yang membuat Richard itu kan memang saintis. Richard juga punya background banyak menjadi bukan penerobos, apa namanya itu penglahir lah ya. Provokator. Provokator. Pokoknya banyak lahir-lahir zaman sekarang nih, coach, mentor, hipnoterapis. Itu kan Richard yang ngajarin mereka semua kan mostly gitu loh. Di Banyak dari Indonesia. mereka yang muridnya Richard. And then selain itu pun Richard pernah bekerja di salah satu sektor pemerintahan untuk sekian lama pada zaman dulu. Nah, gimana awalnya tahun 2000 Richard beralih dan membuat semua ramuan-ramuan yang bisa menyembuhkan kanker, HIV dan lain-lain gitu. What happened? What made you change lane? Ya, waktu itu saya aktif di pemerintahan karena saya pegawai negeri, kan Caca tahu ya, saya pegawai negeri. Lalu istri saya sakit kanker, umurnya 39 tahun. Kita berobat keliling dunia gitulah, boleh dibilang berobat kiri kanan, akhirnya meninggal juga. Nah, saya waktu itu berpikir ini, kalau saya punya pengetahuannya untuk bisa menetralisir kanker, dia akan hidup gitu. Nah, ketika dia meninggal, saya berpikir gitu, ini nggak boleh terjadi lagi. Ada marah gitu ya, marah sama dunia medical gitu ya, masa nggak bisa gitu. Ya. Nah, sudah itu saya research, saya ke Rusia, kemana-mana lah ya, ke sana, lalu eksperimen dengan tikus. Ya. Tikusnya yang bagus tuh di Rusia, tikusnya putih berada dengan teman-teman di situ. Sampai tahun 2009 memberanikan diri untuk terapi orang-orang yang HIV. Tapi eksperimen untuk orang HIV itu di Indonesia, 100 orang pasien. 100 orang pasien, terapi, 1 orang meninggal. Ya. Terus? Nah, itu awalnya. Jadi sekarang kalau ada orang sembuh dari kanker, misalnya datang ke sini, lalu kita konsultasi. Kalau sembuh, mereka bilang, terima kasih ya Richard, istri saya udah sembuh. Nah, itu saya bicara malam-malam istri saya. Ini karena kamu loh, ya, dia sembuh. Jadi kematian kamu tuh nggak sia-sia. Dan itu mungkin mungkin ini juga karena rasa guilty saya ya kepada istri saya. Jadi kompensasinya seperti itu gitu. Jadi untuk supaya dia kematiannya nggak sia-sia. Jadi setiap kali ada orang yang selamat, yang hidup, saya rasa beban saya tuh nggak bisa melakukan untuk membantu dia sembuh itu berkurang. Jadi itu sebabnya gratis gitu ya. Ya itu sebabnya gratis karena apa ya jelasinnya itu hati ya itu hati kayak kewajiban gitu. It's like your mission, life mission ya, your purpose. Kayak punya utang. Tapi saya bersyukur ya, gara-gara dia, saya beristri dia dan dia meninggal, saya tahu jadi misi hidup saya di hari tua saya. Banyak orang yang suka bingung kan, udah tua, pensiun. Oh my Kalau saya ya aktif terus gitu karena
Aku merindu. Seolah-olah dia ngeliat terus gitu, ngobrol gitu sama dia. So it's ya. like meninggalnya istri Marissa. Richard, Marissa itu menjadi penunjuk jalan dalam hidup Richard yang Betul. bisa membantu banyak orang dan menyembuhkan banyak orang sampai sekarang. Out of the feeling of, maybe dengan kata lain ya Richard, sorry. Dengan kata lain Richard merasa saya gagal dulu membuat istri saya tetap hidup, sekarang saya ingin membantu orang-orang yang hampir mati supaya bisa bertahan hidup. Supaya kematian dia nggak sia-sia. Ya. God, I love Sebentar, you so much. Are you okay? Iya. Okay. Sedih saya kalau bisa gila, padahal udah lama ya, udah 20 tahun. She lives in you forever ya. Sebentar lagi 21 tahun dia sudah meninggal. Wow, it's beautiful. Jadi kalau ngomongin soal ramuan Clovit, Richard, sejauh ini sukses rate-nya seperti apa, Richard? Worldwide ya. Ya, worldwide. Terus aneh, kok bisa worldwide gitu. Kok bisa sih? Iya, benar itu. Kok bisa dari Indonesia nyebar ke negara-negara lain tuh lewat apa, Richard? Jadi sebenarnya bahan ini itu bahan yang sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Oke. Dan banyak orang yang udah tahu di dunia, bukan saya. Jadi saya bukan inventor. Oke. Ya, saya hanya mengoptimiskan cara membuatnya gimana supaya aman buat tubuh manusia. Ya, karena pada waktu itu yang bisa dilakukan hanya dengan diminum. Nah, saya menyempurnakan, saya bikin alatnya saya patenkan. Ya, jadi dengan alat itu bahan tersebut bisa diinfus, ya, bisa juga untuk enema, bisa diminum. Jadi aman alat itu, bahan tersebut. Nah, protokol ini saya bagikan, kita bikin organisasi koalisi untuk kemanusiaan dan kehidupan dengan anggota 25 negara. Nah, itu kita saling tukar-menukar informasi. Saya kasih protokol, mereka kasih protokol, mereka kasih tahu cara bikinnya gini, saya kasih tahu cara bikin. Jadi lama-lama jadi kuat kan. Saat ini ada 4.000 dokter dan 10.000 saintis. Dari berapa negara? Dari 25 negara. 25 negara. Wow, luar biasa. 24 negara itu berbahasa Spanyol. Nama organisasinya? Namanya Comusaf, COMUSAV. Oh, Comusaf. Jadi Comusaf ini bergerak dalam bidang kesehatan dan missionnya Comusaf sendiri apa? Aku tahu Richard kan sebagai presiden di Comusaf. Dan Richard mendirikan itu setelah pandemi terjadi ya kalau nggak salah ya. Baru itu kan berdirinya. Ya, bulan April. April 2020. Nah, missionnya Comusaf sendiri tuh sebagai organisasi yang terdiri dari dokter dan saintis. Seperti Jadi ini kalau saintis-saintis berkumpul nih ya, berarti kan ada akumulasi sekian ribu tahun pengetahuan kan. Dia umurnya 60, saya umurnya sekian, jadi ada akumulasi. Nah, ini dihimpun, lalu database juga dari berbagai penyakit kita himpun sehingga kita punya database yang kuat. Jadi misalnya kalau ada satu negara, katakanlah Costa Rica, ya, rumah sakitnya kecil, lalu ada orang sakit parah. Nah, dia bisa tinggal kontak kita pakai monitor, pakai Zoom, ini ada pasien gini, datanya gini-gini, kita tinggal bandingkan dengan database kita. Oh, terapinya gini-gini. Oh, jadi udah lengkap tuh ya semuanya. Iya. Kalau ini, kalau ini gini caranya, karena database-nya sudah banyak. Dan saya perlukan itu ya, karena mereka kan ada ahli penyakit dalam, ahli paru-paru, dari berbagai macam dunia. Jadi di Indonesia selalu ditanya, kamu itu background-nya apa? Kamu kan bukan dokter. Saya ada dokter-dokter ini gitu ya. Jadi Mungkin ada banyak saintis. dokter-dokter ini yang Richard kenal waktu dulu ngajar sebagai dosen di Boston ya, di University di Amerika. Keren banget, luar biasa. Sebenarnya yang meneliti bahan ini nggak terlalu banyak. Oke. Nah, jadi karena nggak terlalu banyak, kita kan cari di internet siapa yang meneliti bahan ini. Susah nyarinya ya, bukan. Informasi Kan, penelitinya. ya. Jadi siapa yang meneliti ini? Saya punya interest ini. Saya cari yang bikin paten siapa, paper ilmiah siapa, saya hubungin. Saya bilang, saya punya ini loh, saya punya ini. Jadi gitu, akhirnya So you berkembang. contact them? Ya. Richard Clapper, de presidente de Comusaf Indonesia. Estoy muy feliz de que Comusaf hoy mire la oportunidad de compartir algo de mi experiencia. Questa Indonesia, what is our position, Comusaf? The Indotor techniques is we can end the COVID-19 in the world in 1 month. For example, can we do this? Fenomenal. The Indotor, it's going to be very, very, it's a must that you show your presentation to the world. We can do a training for Indonesia if you want. And the Comusaf World Associations for Indonesia, and thank you for you much
for your work and dedication for Comusac. He's very impressed with all the information that he had received of the Indotour. You have our heart with you. Our support. You guys have all our support. Thank you very much, Richie. Oh, that's Dan mereka amazing. juga senang karena kita kan lonely. Ya, scientist tuh lonely. Nature-nya scientist itu lonely. Apalagi untuk hal yang baru, yang banyak dapat tantangan. Nah, akhirnya kita bikinlah organisasi ini jadi kuat. Jadi hanya bicara mengenai itu aja. Oh, I see. Bagaimana untuk menghil dalam saat ini COVID ya, tapi juga yang lain-lainnya ya, HIV, cancer. Seperti saya riset untuk cancer dengan 100 orang, kan saya harus share sama mereka. Ini loh saya punya data, what do you think? Gitu. Oh, luar biasa. Nah, kalau sejauh ini gimana respon dari kalangan di bidang kedokteran terhadap ramuan Clovit yang Richard sudah bikin, terbukti sudah menyembuhkan ratusan ribu orang? Apakah Richard mendapat support atau malah ditentang? Seperti apa yang berjalan selama ini, Richard? Itu tadi Cak, masalah mazhab kan. Mazhab. Kemudian sering dikatakan bahwa ini hoax. Ya, karena mereka lihat dari berita di internet ya ada memang tulisan hoax, tapi mereka nggak lihat bahwa FDA juga sudah banyak mengeluarkan izin buat itu juga. Jadi aneh ya, jadi ada banyak artikel di internet yang bilang bahan baku ini sebenarnya berbahaya, bla 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 bla, tapi ternyata FDA dari Amerika mengeluarkan banyak produk obat-obatan yang mengandung bahan baku itu sendiri. Ya, termasuk Eropa. Jadi mereka ngeluarin obat, tapi mereka nggak mau bilang mereka ngeluarin itu, gimana Bukan, sih? itu kalau dipakai obat kan harus ada izin dari FDA kalau mau dijual and so on. Okay. Jadi banyak yang sudah jual, kayak di Jerman dijual, di Hungari dijual, jadi udah ada izinnya dari FDA. Nah, tetapi kalau kita tanya sama FDA, boleh nggak pakai ini? Oh, nggak bisa pakai ini, itu beracun. Tapi dikeluarkan gitu. Nah, padahal kan racun itu tergantung dosis. Ya. Nah, saya udah perhatiin kalau ini substansi ini, ramuan ini atau bahan baku ini disebarluaskan, maka banyak obat-obat yang beredar yang akan laku lagi. Nah, berarti ada konflik kepentingan sama farmasi kan. Misalnya BPJS sekarang berapa triliun kita ngeluarin. Kalau udah ada ini, mungkin hanya 10%, jadi menghemat duit negara. Paham? Mungkin nggak, Richard, kalau misalnya ramuan Clovit ini disebarluaskan, rumah sakit kosong. Do you have that optimism? Oh, bukan optimisme, sudah terbukti. Bolivia sudah waktu presidennya sakit hampir mati, Presiden Bolivia sama setengah kabinet itu diberikan ini sembuh. Oh, mereka kontakkan sama Richard? Ya, kan kita kelompok. Oh, dalam Comusaf itu mereka, Comusaf. oke. Gimana? Udah pakai protokol ini, pakai ini gitu. Seru deh pokoknya. Nah, sudah itu dia sembuh, lalu dia bilang sama DPR-nya, coba ini ratifikasi jadi undang-undang. Jadi wajib pakai itu. Di Bolivia? Bolivia. Jadi sudah tanggal 29 Agustus, itu yang COVID itu yang sakit itu drop, sekarang rumah sakit banyak yang kosong. Ya negaranya cuma 2,5 juta orang sih ya, jadi di Indonesia kan 260 juta, tantangannya lebih berat. Tapi kalau itu dikasih ya akan drop juga. Bolivia udah begitu modelnya. Meksiko akan meratifikasi. Maksudnya Richard tadi ada kepentingan tuh gimana sih? Maksudnya bagi orang-orang yang belum paham ya? Maksudnya ada kepentingan tuh apa? Ya, farmasi ini kan mereka mengeluarkan uang yang banyak ya, Cak, buat riset dan sebagainya. Kayak obat kemo itu kan mahal. Kemoterapi gitu. Terus ada obat yang ada material yang murah kayak begini, kan nggak laku jadinya obat kemo. Jadi kepentingan bisnis. Oh, jadi maksudnya ini bikin profitnya lebih kecil nih gitu ya? Betul. Maksudnya? Dan dokter-dokter kan nggak bisa bikin obat, ya nggak bisa bikin alat. Ya. Makanya dokter-dokter itu biasanya ada detailman dari farmasi. Dokter, kita punya obat ini. Udah obat apa? Buat apa? Kan belajarnya dari situ. Ya, mereka nggak bisa bikin obat dokter itu. Dan Jadi setahu saya banyak dokter dapat komisi. Jadi kalau misalnya bayangin, kalau saluran itu dipotong, kan dokter-dokter juga nggak dapat pemasukan. Ekstra. So, itu lumrah di Amerika begitu, di mana-mana begitu. Jadi dunia medical ya dikuasai oleh farmasi gitu ya, untuk obat-obatan. It's a system. Jadi semestinya ini sebuah sistem yang sebenarnya namanya kesehatan ya. Kesehatan. Pengen menciptakan lebih banyak kesehatan. Betul. Tapi pada kenyataannya apakah benar mereka
bertujuan untuk menciptakan lebih banyak kesehatan. Itu jadi tanda tanya besar, bener nggak sih Richard kayak gitu? Kalau orang semua sehat kan nggak laku obat. Jadi ada yang nggak dapet duit gitu ya? Jadi makin banyak yang sakit, kita tanya begitu. Wow, luar biasa ya. Masa We live in a world yang realitanya begitu. Bayangin dari tahun 72 ya, Richard Nixon udah mencanangkan bebas kanker, kasih uang banyak kok nggak selesai-selesai. 50-60 tahun, kan lucu. HIV orang dipelihara terus, harus beli obat dari United Nations kan, pemerintah obat ARV harus beli. Itu kan is business, padahal kan kok nggak bisa sembuh. Siapa Magic Johnson sembuh. Ya. It's Jadi all business. I see. Luar biasa ya. Jadi kesehatan manusia, nyawa banyak orang dijadikan salah satu tools dalam melakukan bisnis. Dan bahan baku ini, Cak, ya, itu sangat ampuh jadi senjata anti bioterorisme. Anti bioterorisme. Apa tuh bioterorisme? Jadi kita kan kalau perang pakai pesawat terbang. Terus sekarang ada perang informasi kan. Ya. Nah sekarang kalau menyerang negara itu bisa juga pakai kuman. Nah itu biologi namanya, perang biologi. Jadi kita menyerang negara lain pakai kuman. Pakai kuman. Dikirim kumannya biar semuanya pada sakit gitu. Iya, ini kayak COVID kan kita bisa anggap bioterorisme kan. Bisa jadi begitu? Iya. Nah, jadi beberapa bulan sebelum terjadinya ini saya sudah ke salah satu institusi pemerintah, saya sudah sampaikan ini Pak, kan belum tahu ada COVID. Bahan ini bisa dipakai untuk senjata bioterorisme. Jadi kalau kita diserang, rakyat sudah siap, selesai 14 hari. Jadi sebelum terjadi penyebaran corona di dunia, sebelum pandemi, Richard sudah menemukan ramuan COVID ini. Ya kan udah lama saya ketemu ini. Oh, dan ini nggak bisa cuma nyembuhin COVID aja atau apa aja, Richard? Iya, apa aja. Cancer apa? Cancer. Saya nggak mau bilang nyembuhin ya, tapi banyak orang umurnya jadi lebih panjang, nggak jadi mati gitu, yang katanya udah 3 bulan lagi harus mati, nggak jadi mati. Dengan kata lain tetap hidup. Rate sukses tentu ada yang ini ya, yang gagal ada ya, tapi rate of suksesnya 97%. 97% selama dalam waktu berapa tahun, Richard? Saya 15 tahun lah. 15 tahun. Ya. Memberikan treatment ramuan COVID. Kalau kanker rate of suksesnya pakai obat-obat kemo itu berapa persen kira-kira? Nggak tahu. 3%. 3%. Ya, jadi kan kalau pasien itu bilang ini kanker kamu harus di kemo. Ya kita kasih alternatif. Ya. Kanker berapa persen rate of suksesnya di dunia? 3% ya. Pasien punya hak dong untuk pilih mau pakai ini atau mau pakai ini. Kamu mau pakai herbal aja misalnya. Atau mau minum Coca-Cola aja, barangkali minum Coca-Cola juga saya sembuh. Itu kan pilihan sisi pasien kan? Betul. Tapi aku lihat banyak ya Richard, orang-orang yang ketika mereka ketemu dengan ahli, expert gitu di bidang medis atau apa gitu, begitu mereka mendapat anjuran, kamu memakai program saya ya biar kamu jadi lebih baik kondisinya, itu tuh banyak sekali teman-teman sekeliling aku pun banyak seperti itu yang bener-bener kayak apa ya, bukan mengabdi, nurut banget gitu, kayak nggak ada, kayak mereka langsung lupa bahwa saya ini manusia yang punya hak asasi untuk bisa memilih saya mau treatment ini atau tidak. Tapi kenapa ada pressure seakan-akan orang si ahli yang dia datangi itu lebih superior dari dia dan punya apa ya, wewenang untuk sampai seakan-akan kalau lo nggak setuju sama saran gue, lo aneh loh gitu, lo orang nggak bener loh. Itu kenapa? Ada kesan gitu ya? Ada beberapa kalangan di sekeliling aku yang aku lihat, oh nurut banget, ini kan ahlinya yang bilang, orang medis, dia udah sekolah medis berapa lama gitu-gitu loh. Jadi kayak seakan-akan kita nih semuanya buta, yang bisa melihat cuma si ahli, lalu kita hanya harus menunduk apa diagnosa dan treatment dari ahli tersebut. Kenapa ada seperti itu dan kita lupa? Kita punya pilihan. Itu very good questions. Jadi waktu istri saya sakit cancer, saya pergi ke Jerman. Dia bilang terapinya seperti gini-gini. Saya challenge. Marah dokternya. Marah. Ya, di challenge. Terus saya bilang ini, dok, saya kan nggak kenal sama dokter. Ya, bukan dokter family kan. Kita bisa ada family dokter. Kalau saya tanya boleh dong. Nah itu salah-salah menanyakan otoritas dia gitu. Terus kita ke Belanda. Sama juga. Ketika saya tanya marah gitu. Padahal kan seharusnya dijelaskan aja kenapa ini risikonya gini. Tapi banyak dokter-dokter yang baik ya, yang kasih tahu ini begini ya risikonya, ya ada yang kasih tahu ya ini harus begini, kenapa harus gini, dia nggak marah, nggak tersinggung. Oh jadi ada juga yang ya, dan kakak saya kan dokter dan teman-teman saya juga, dia bilang kalau ada pasien datang tuh hatinya deg-degan tuh, dokter kan juga manusia, deg-degan kayak gimana, bisa nggak? Nah tapi karena
mereka memang belajar itu ya setiap hari. Ya belajar itu setiap hari ya tentu lebih mereka menguasai daripada orang rata-rata. Jadi teman-teman yang cacat bilang harus karena menganggap ini orang yang ini harus bidangnya kan dia harus tahu gitu. Tapi mereka bukan Superman kan. Jadi waktu kita kecil gitu ya, kita lihat ini kata seorang dokter nih, Dokter Fong bilang, dia ahli diabetes. Dia bilang waktu kita kecil kalau kita lihat dokter, kita selalu bilang dokter tahu nih semua. Tapi waktu kita udah besar, kita jadi dokter, kita bisa lihat ini dokter nggak gitu pintar, ini dokter pintar, sama gitu kan. Kayak saintis, kalau dengar saintis kayak pintar gitu, wah saintis. Saintis yang bodoh juga banyak gitu. Orang kayak Einstein berapa yang lahir gitu ya, real scientist. Nah, jadi kalau saya mengatakan diri saintis, ya harus terbukti ada karya apa yang pernah dikontribusikan ke dunia. Nah, you bisa bilang diri you saintis gitu. Tapi kalau hanya paper ilmiah saja gitu ya, semua orang ya bisa lah ya, apalagi informasi udah begitu banyak. Tapi ada produk yang bisa membuat pencerahan, teknologi, nah itu scientist. IT misalnya ya. IT kalau nggak ada IT, nah itu scientist gitu, ada kontribusinya nyata bisa diukur. Nah seharusnya di dalam dunia kedokteran gampang ukurannya. Rumah sakit misalnya, tahun ini berapa yang mati? Tahun depan ada yang berapa yang mati. Kalau angkanya naik terus kan rumah sakit itu nggak bagus. Iya benar sih. Angkanya harus turun gitu. Iya benar. Nah kalau dia turun ya government kasih insentif gitu. Sekarang kita bilang rumah sakit itu bagus apa? Dari fasilitasnya atau dari angka kematiannya? Harusnya dari angka kematiannya dong. Itu. Tapi banyak orang, aku aja baru denger ini sekarang. Bener, kita harus lihat rumah sakit itu bagus atau enggak dari apakah makin banyak orang yang mati di situ atau justru banyak yang sembuh. Orang banyak yang nggak tahu itu. Nah, jadi kalau nggak di challenge ya kita terima aja kan. Harus di challenge. Udah dapat cek di internet ini obat apa, second opinion, third opinion, fourth opinion. Ya banyak bertanya gitu. Jadi bisa self healing. Iya, kita harus sadar bahwa ya seperti aku juga Richard dalam journey aku setelah dulu terdiagnosa gitu ya dengan mental challenge lah, bipolar disorder, aku jadi baru tahu gitu bahwa sebagai seorang Caca aja nih yang bukan sekolah kedokteran, nggak punya ilmu sebagai saintis atau apa itu, kita tuh rakyat jelata aja bisa kok kita belajar. Ya nggak sih Richard? Aku lihat itu dari Richard. Aku lihat bahwa ingat Cak waktu soal Caca obatnya. Ada berapa dosisnya, saya bilang Cak, coba kita pelajari ini apa. Terus kita coba dosisnya kita kurangi, cara nguranginnya bagaimana, and so on. Kan akhirnya kita tahu yang cocok buat badan kita sendiri kan. Dan aku baru terbuka matanya bahwa sebagai seorang individu, walaupun kita cuma rakyat jelata yang pendidikan yang gak gimana banget, tapi kita itu punya hak untuk mendapat program atau mendapatkan treatment untuk menyembuhkan masalah kita atau penyakit kita itu yang terbaik. Dan kita boleh cari tahu sampai ke ujung mana gitu ilmunya, dan kita boleh banget men-challenge orang-orang yang kelihatannya tuh lebih superior dari kita, karena ini kita ngomongin nyawa kita ngomongin hak asasi kita. Jadi jangan memberikan all the power kepada orang lain yang kita yang jalanin sebenarnya enak nggak enaknya. Dan itu perlu diedukasikan, disebarluaskan ke lebih banyak orang yang pasrah-pasrah aja mau dikasih ini itu apa segala macam dan nggak melakukan research. Jadi belajar googling aja ya nggak sih Richard? Googling tuh penting banget untuk belajar lebih banyak. Tanya sama saintis ini. Iya, tanya ke sumber-sumber yang ahli dan berbagai macam ini ya. I see. Banyak. Itu juga ya mengenai itu tadi saya teringat mengenai jangan salah paham ya, jangan salah paham. Dokter yang pintar juga banyak. Iya karena Richard, aku jadi soalnya sempat juga jadi ada beberapa orang yang ketika sudah tahu nih kok ada arogansi atau superiority itu di kedokteran, tapi sebenarnya enggak juga gitu Kak. Karena ada orang yang jadinya ngelihat dunia kedokteran gue anti gue apatis karena orang-orang ini punya agenda. Tapi sebenarnya mungkin nggak gitu juga ya Richard ya. Itu malah salah pemahaman. Teman saya dokter-dokter banyak yang hebat-hebat gitu ya. Nah, misalnya ini soal COVID ya. Soal COVID itu untuk menyembuhkan itu apakah menjadi mutlak domainnya dokter untuk nyembuhin? Ya enggak dong. Emang siapa yang bisa semua bilang? Ya, bisa semua ini, bisa. Dokter, saintis, obat kampungnya diteliti gitu. Jadi
COVID ya semuanya bisa berpartisipasi, ada hasil risetnya harus kasih lihat. Jadi pimpinan-pimpinan negeri ini ya harus dia buka semua option di atas meja. Semua opsi harus dibuka di meja. Ya. Jadi nggak bisa, wah ini begini, semua opsi dibuka meja. Wah ini bisa nyembuhin ya, ini ada orang yang mau sakit, mau meninggal. Pakai ini bisa nyembuhin, tapi belum ada izin BP poinnya. Terus dia meninggal, secara etis bener nggak tuh? Kalau itu anak kita sendiri gimana? Oh, kita pasti akan Iya, do anak saya waktu everything. anak saya kan kena COVID, udah pakai situ aja. Infus, udah 2 hari 3 hari udah selesai. Nah kalau ingin diskusi mengenai ini secara rasional, nggak usah lihat backgroundnya. Kamu backgroundnya ekonom, kamu backgroundnya pemusik, ya semua berhak untuk kita bicara. Jadi kalau kuncinya kan orang kan sering gini, lo ngasih tahu gue soal obat, emang background lo apa? Itu kan lumrah tuh Richard. Orang-orang berpikir gitu. Jadi kalau bukan background yang matter, lalu apa dong yang membuat seseorang itu bisa dipercaya? Dokter bisa bikin obat nggak? Enggak. Toh, kenapa? Lu bisa percaya nggak tuh? Dokter yang bikin obat kan bukan dokter. Dikasih tahu sama detail, man, baca ininya. Jadi yang bikin obat, kuncinya apa? Ya, yang bikin harus dilakukan itu apakah banyak-banyak harus terbuka. belajar? Kita nggak boleh ada arogansi, nggak boleh ada arogansi sektoral dalam hal apapun. Pembangunan, oh ini jadi departemen perhubungan yang berwenang, ini departemen pertambangan, nggak bisa. Harus sinergi, harus tinkering, harus merajut tuh semuanya. Merajut. Nah, harus dirajut semuanya. Jadi harus terbuka. Nah, dalam keadaan perang seperti ini, saya katakan perang pandemi, nggak bisa. Beban juga kan kedokteran dikasih gini, dan nggak selesai kan dunia. Yang bikin vaksin itu siapa? Yang dibikin vaksin? Emang dokter kan bukan dokter. Emangnya siapa? Saintis. Oh, saintis. Saintis yang bikin di eksperimen ini, eksperimen itu. Ya, dokter user aja, pemakai itu. Jadi kan jangan dikasih beban ke dokter itu ya. Dokter hanya yang merawat, periksa, kasih obat, operasi. Obatnya apa? Obat kemo atau obat apa? Yang bikin kan bukan dokter. Saya bikin obatnya gitu. Saya bikin itu, bisa kasih tahu farmasi ini bikinnya seperti ini karena saya ngerti campuran ini sama campuran itu ngerti. Tapi kalau disuruh suntik nggak bisa, ya minta tolong dokter dong. Dok tolong dong, saya nggak bisa infus gitu. Pakai obat saya kan harus, nggak boleh ada arogansi sektoral. Dan banyak ilmuwan atau orang yang punya titel punya arogansi intelektual banyak. Yang membuat jadi Iya kan, gua pinter nih, gua punya titel, karena merasa dirinya signifikan kan. Iya. Ya, kita sekolah, begitu lulus kan, gua sarjana nih, merasa diri signifikan kan. Ya. Bahaya nggak sih Richard kalau sebagai saintis kita merasa kita tuh lebih hebat dan kalau itu manusiawi ya aku rasa ya, kalau logikanya manusiawi, tapi itu bagus apa nggak sebenarnya? Nggak, itu manusiawi yang tidak normal. Manusiawi yang tidak normal justru, tapi banyak yang kayak gitu. Nggak usah jadi saintis, orang banyak kok jadi artis sombong misalnya katanya. Jadi perlu pengakuan dari luar gitu kan, nggak perlu. Ya jadi apa yang dari luar memberikan respons itu merupakan projection dari internalnya dia. Ketika dipuji senang, ketika dikritik marah. Kan harusnya internal kita nih apa, goalsnya apa. Seperti goal saya kan istri saya meninggal kan, saya bikin itu. Jadi orang mau muji mau apa nggak ada urusan dengan itu gitu. I know my mission. Jadi banyak sekali yang memang ada keangkuhan arogansi, keangkuhan sektoral gitu. Justru saintis itu harus berpikir, gue bodoh banget ya gitu. Terus harus seperti lembar yang kosong. Iya, gue nih bodoh selalu. banget ya. Terus waktu ini berjalan terus, umur saya udah sekian. Aduh sebentar lagi gue mati nih. Gue harus cari ilmu sebanyak-banyaknya supaya bisa mati itu bisa meninggalkan bukan warisan duit ya, tapi welfare lah, kesejahteraan gitu. Dan lakukannya harus dengan joy. Harus dengan joy ya. Jadi kalau dengan joy ya susah. Dan nggak perlu penghargaan kan. Buat apa penghargaan? Dapat bintang dari situ. Saya di pemerintahan kan dapat penghargaan ini, penghargaan itu, ya banyak lah. Anak-anak tanya mana penghargaan, nggak tahu ada di mana. Bukannya saya nggak menghargai itu gitu ya. Tapi jangan terpaku sama, bukan itu yang kita cari. Itu by product lah. Dapat itu terima kasih gitu. Kan bukan untuk itu. Juga interview kayak gini sebenarnya saya nggak mau dikenal buat apa, dikenal pakai aja gitu ya. Tapi kayaknya udah saatnya ya supaya orang tahu bisa banyak terselamatkan gitu. Yes. Apa lagi Cak?
Ya, maksudnya udah jelas ya. Kalau buat aku sih udah jelas banget, aku tahu. Maksudnya mission Richard itu untuk membantu orang. Bahkan kasih ramuan Clovit for free for so many people kan. Dan aku juga melihat sendiri gitu loh. Orang-orang ini datang lagi sembuh, PCR negatif, bla bla bla. Dan sekarang apa misi Richard yang berkaitan dengan ramuan Clovit ke depannya? Apakah you have any plan atau hope? Apakah Richard punya goal supaya ini disebarluaskan atau gimana? What do you see? Ya sebenarnya manfaat dari ini perlu disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat punya pilihan. Ya, punya pilihan. Oleh karena itu organisasi yang sama-sama kita bikin dengan 25 negara ini dengan begitu banyaknya saintis, begitu banyaknya data, ya, begitu banyaknya udah orang sembuh, ya, itu kan bisa contribute. Nah, kalau kita mau contribute diskusi gitu ya, ini gimana? Yang penting kita punya data sainsnya, data ilmiahnya kita punya. Kalau data yang berbicara kan data ilmiah. Mau mazhabnya apapun yang berbicara data ilmiah. Data ilmiahnya begini loh. Kalau data ilmiah gitu terbukti, ambillah virus COVID, taruh di situ. Ya kita kasih 3 detik mati. Kan data ilmiahnya menunjukkan dia mati. Kenapa nggak dicoba ke manusia gitu loh? Jadi goal saya itu gitu. Dan sekarang nggak sendirian kan, banyak kan gitu, jadi mulai bergerak lah. Dan bagusnya Cak, karena tiap negara itu waktu time zone-nya berbeda. Jadi organisasi ini 24 jam hidup terus karena selalu ada yang standby. Dokter-dokter on call, saintis-saintis on call. Oh, dan aku dengar juga Richard kemarin pas conference sama Komusaf ini katanya kedepannya akan membuat sebuah platform ya untuk Komusaf. Jadi misalnya aku nih sakit COVID, aku panik kan, aku tinggal mau cari tahu aku harus ngapain. Aku bisa berhubungan dengan berbagai macam dokter dari berbagai macam negara, konsultasi. Iya, dengan berbagai macam keahlian. Mahal nggak tuh Richard? Kan dokternya dari luar negeri tuh. Free. Aku bisa konsultasi sama Rumah dokter sakit dan bisa scientist. konsultasi. Rumah sakit bisa konsultasi. Saya punya pasien ini gimana. Free. For free. Iya, dunia free. Kan kita koalisi dunia untuk kesehatan. It's not for money gitu. It's amazing. Wow. Memang missionnya really want to help people heal. Iya. Beautiful souls, dari tadi kita udah ngobrol banyak banget tentang ramuan Clovit yang sudah menyembuhkan lebih dari 140.000 orang di seluruh dunia. Dan di sini sekarang kita hadirkan bersama Richard alatnya, pembuatnya, ramuannya semuanya ada di meja ini. Nah, ini sekarang lagi proses pembuatannya kayak gini ya Richard? Ini gampang apa susah? Gampang banget. Aku kalau mau bikin bisa nggak di rumah? Bisa, makanya ini kalau komputer namanya user friendly. So cool, jadi aku nggak usah jadi dokter, nggak usah jadi ilmuwan, bisa bikin. Nggak usah jadi saintis. Wih, keren. Terus gimana? Coba Richard tunjukin aku dong. Pertama, yang butuhkan itu namanya air untuk injection, bebas pirogen, bebas virus, bebas. Jadi air yang steril. Nah, air ini biasa dipakai untuk infus, untuk injeksi, makanya dibilang water for injection. Jadi airnya udah steril, ya. Nah, air ini kita taruh di sini. Nah, sekarang kita mau memasukin bahan ramuan Clovitnya dari sini, ya. Jadi ini ditaruh di sini. Ini udah warnanya udah nanti kalau. Oh, ini udah dimasukin kuning, ya ceritanya. Tapi mulainya dari sini. Sebenarnya airnya awalnya gini, dimasukin bahannya jadi kuning. Gitu. Nah, itu nanti kita ukur konsentrasinya berapa ppm namanya. Oke. Nah, ini alat bikin sendiri, ya. You bikin sendiri? Iya, di lab tentu ya, tapi ukurannya dan sebagainya, ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada beda ya, ini kayak begini kan, 1, 2, 3. Jadi bahan bakunya kita taruh di sini. Nah, dia bereaksi, dia mengeluarkan gas. Gasnya kita saring di sini, keluar gas lagi, saring di sini, dia masuk ke situ. Oke. Nah, kemurnian dari gasnya, gas juga harus ada tingkat kemurniannya. Makanya kalau kita langsung kemurniannya rendah, ya. Nah, ini saya bikin yang mini nih. Ini murni banget nih. Ini 99,99% kemurniannya. Jadi ketika jadi kalau nanti sudah ada ininya kan, campurannya kan, ini kamu masukin ke sini. Jadi dari sini ya, ini kan ininya bahannya. Nah, ini bahannya bereaksi, dia mengeluarkan gas. Oke. Nah, ini pompa nih, pompa dia lihat ada gelembung nih. Nah, jadi gasnya di pompa kan. Yeah. Nah, gasnya masuk ke sini. Lalu ini ada saringan, scrubber namanya, supaya gasnya yang keluar itu nggak kotor, tersaring. Oke. Jadi gas disaring
Seperti kalau kita batu bara di pembangkit tenaga listrik juga kan harus disaring, scrubber istilahnya. Jadi keluar gas sudah lebih murni kan, masuk ke sini gasnya disaring lagi di sini. Terus Lebih bersih lagi. Lalu masuk ke sini. Jadi yang air ini sekarang sudah terisi jadi ramuan klofit nih. Ini ramuan klofit. Ya. Ini prosesnya sampai jadi berapa hari atau berapa jam Ya, gitu, Richard? Dulu atau sampai sekarang orang-orang itu bikinnya 48 jam. Oke. Kalau dengan saya cuma 5 menit sampai 25 menit. Makanya ini jadi protokol namanya Indotor, Indonesia Tornado. Karena ini kayak tornado bikinnya. Protokol Indotor. Indotor. Udah dikenal di Itu dunia. Richard bikin tuh? Iya. Jadi itu apa tuh protokol Indotor? Indotor itu Indonya dari Indonesia, Tornya dari Tornado. Jadi biasanya kalau orang bikin itu kan 48 jam ya untuk seperti ini. Saya bisa bikin 5 sampai 20 menit. Intinya tornya itu tornado karena airnya ini ya air water Richard itu saya putar pakai magnet. Dan kita kalau saya pakai magnet dia nyedot kan. Iya. Nah dia nyedot jadi gasnya tersedot cepat. Jadi lebih cepat nggak perlu 48 jam. Itu teknik yang Richard bikin di dalam protokol Indotor Iya, itu yang iya. mempercepat proses pembuatannya. Ya, jadi bisa That's amazing. masal butuh jadi bisa cepat kalau nggak harus bikin. Ya, nanti kita lihat ya jadi tornadonya gimana. Coba kalau dinyalain bisa nggak Richard? Apa Sebentar belum ya, boleh? Jelasin dulu boleh sayang. Ya, jadi Indotor jadi nah keuntungannya lagi kalau dia sudah berputar airnya jadi termagnetize. Jadi beda kalau kita masukin di sini dengan ini water for injection itu sama sudah termagnetize ya. Termagnetize itu jadi kayak DNA dia bentuknya. Oke. Jadi dia makanya bisa menunjukkan tubuh kita ada DNA-nya. Muter-muter Dan tubuh gitu. kita magnet kan. Oke. Nah, caranya aja, Caca yang mau muter atau saya? Aku boleh ya? Boleh ya, kamu putarnya pelan-pelan ya. Yeay. Nah, kita lihat itu ada magnet exterior di dalam, Ini diputar pelan-pelan ke kanan. ke kanan pelan-pelan ya. Nah, terus sampai dia muter. Oh. Ya, terus. Cukup? Nah, kita lihat kan ada ini, ada tornadonya kan, vortex. Kurang Betul. kenceng nggak? Ah, Oh iya tuh ada tornadonya di atas mulai oke, muncul. sekarang kita bikin. Jadi pembuatannya kayak gini, so interesting. Seru nggak tuh? Wow. Airnya termagnetize nih. Dan itu mempengaruhi apa Richard? Mempengaruhi. Makan. Karena banyak sekali virus sama bakteri ketika pakai magnet, namanya biomagnetisme mati. Asal kita tepat tegangannya. Nah ini jadi airnya termagnetize. Jadi kalau saya nanti masukin dalam kulkas, kita bisa lihat kristalnya kayak DNA banget. Nah kalau yang ini kamu masukin kulkas nggak diputar, nggak masukin kulkas nggak ada DNA-nya. Ini pakai DNA namanya tornado. Wow, luar biasa. Jadi gitu Beautiful Souls, proses pembuatannya gampang banget. Dan mungkin one day kita akan bisa bikin sendiri nih semua manusia di dunia. Iya. Is that your mission? Iya. Semua orang di rumahnya punya Iya. alat Nanti ini. saya kasih tahu ininya besarannya berapa, bikin sendiri, barangkali 300.000 bikin gini ya. Jadi we all become our own healer. Terus beli ini, nah nanti ininya saya kasih tahu formulanya berapa persen, berapa banyak, udah bikin sendiri. Kalau tipes ya pakai ini cuma 18 jam Sembuh. sembuh. Tifus pakai ini 18 jam sembuh. Nah, buat Malaria kalian juga. nih yang mau tahu atau mau kontak dan untuk mendapatkan ramuan Clovit, belajar lebih banyak tentang ramuan Seru, Clovit, bisa cek Instagramnya di @ramuanclovit_rc. Tinggal follow aja dan bisa kontakkan dari Kalau bisa situ. di shoot di sini nih. Richard, thank you so much ya for your time. My pleasure sayang. Thank you so Cak, much. Seru banget. Saya nikmati banget tuh Cak. Mudah-mudahan mission Richard semakin disebarluaskan, banyak mendapat support dari orang-orang yang semestinya memberikan support yang luar biasa buat Richard, buat ini. Wah, setelah melihat semua ini dengan bukti kesembuhan sukses rate yang luar biasa, gue rasa gue harus mensupport ini dan gue berharap juga pihak-pihak yang influential yang bisa memberikan support yang besar, yang benar-benar bisa life changing, not only for us tapi for the world, bisa juga berpartisipasi dalam mensupport ramuan Clovit karena this is the real deal. So this is amazing. Thank you so much for watching. Buat kalian jangan lupa kalau misalnya mau tahu lebih banyak tentang ramuan Clovit, ke Instagramnya aja, follow ramuanclovit_rc. Okay? Thank you for watching. Bye.